Baik, adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kali ini. Baik, adik-adik, kita masih lanjut ke project yang kemarin ya. Kita kan minggu lalu kita bikin project kuis ya. Kita bikin project kuis matematika. Nah, sekarang hanya saja sekarang itu kita lebih bedakan lagi ya. Oh, maaf, saya lupa nih. Desainnya seharusnya yang ini. Bentar ya. Oke, bentar. Oke ya. Kalau kemarin kan itu kita menjawab ya, skornya itu langsung terjawab di sini ya. Misalnya saya jawab salah ya atau benar, saya tekan jawab ya. Kalau yang minggu lalu kan episode yang lalu kan keluar nih skor Anda adalah sekian ya dalam bentuk J option pen. Nah, cuman sekarang bedanya adalah kita nggak pakai itu lagi. Ujian sungguhan ada deh ya. Jadi misalnya di sini kita mau bikin jawab ya. Nah, begitu saya tekan jawab di sini atau waktunya habis ya. Nah, jawaban saya itu tidak langsung keluar skornya, tapi dirahasiakan. Jadi jawaban adik-adik itu lalu nanti objek stream-nya itu dikirim ke Pak Guru. Pak gurunya itu yang bisa tahu gurunya. Nah, kita akan buat program itu seperti itu ya. Nah, oleh karena itu adik-adik ya, kita kalau kita di praktikum ini kita berarti berbicara tentang komunikasi data. Ya, nah di komunikasi data ini berarti kita akan buat supaya jawaban-jawaban yang kita jawab di sini itu kita rubah menjadi objek stream lebih tepatnya ya. Jadi objek stream nanti baru kita komunikasikan ke misalnya kayak ke server gitu ya. Nah, misalnya servernya adalah server milik guru. Nah, gurunya nanti akan bisa membaca jawaban adik-adik sekaligus skornya ya. Nah, kita kembali lagi ke teori dulu, teori tentang serialisasi ya. Nah, apa sih serialisasi itu? Ya, serialisasi itu adalah proses mengubah objek menjadi format batch stream ya. Kita buat dia menjadi sebuah atribut dari sebuah objek. Nah, nanti kita akan lakukan serialisasi seperti ini ya. Kita akan buat serialisasi. Nah, objek itu nanti kita rubah jadi version objek stream ya. Kita komunikasikan, misalnya kita kirim ke lewat jaringan komputer, lalu kita deserialisasi sehingga dia bisa jawabannya tadi akan atribut objek ya. Nah, oleh karena itu kita kalau kita masih ingat yang konsep object oriented programming, kalau kita bikin objek, kita bikin apanya dulu? Kita bikin kelasnya dulu ya, kita bikin konstruktornya dulu, kita bikin ciptakan objeknya ya. Nah, misalnya di sini kalau kita mau bikin objek ya yang menerapkan tentang serialisasi, maka kita harus menggunakan ini. Menggunakan aturannya seperti ini ya. Kita akan pakai API-nya, kita gunakan import Java IO serializable ya atau tanda bintang seperti itu ya. Lalu kita si cetakan tadi, misalnya pegawai tadi ya, kita lakukan implement ya mengimplement serializable, mengimplement interface untuk serializable ya. Oke, kita kembali ke software kita adik-adik. Di sini ya. Baik. Nah, kita udah bikin di sini. Nah, tadi kan kita udah jawaban-jawaban yang kita masukkan ke dalam software ini itu akan menjadi atribut dari sebuah objek. Kita kan mau seperti itu ya. Nah, seperti saya bilang juga tadi di teori bahwa apa tadi? Kalau yang kita lakukan, kita bikin citakannya dulu, ya. Kita bikin citakannya dulu. Nah, sama seperti ini. Kalau kita mau bikin objek jawaban soal-soal ini, ya, maka kita harus bikin apa lagi ya, Dek?
kita harus bikin cetakannya ya, kita harus bikin cetakannya, atau kalau di bahasa OOP itu namanya adalah konstruktornya kita buat ya. Nah, ini misalnya saya udah buat konstruktornya ya. Kita buat dulu konstruktornya. Jadi di PKIK yang kemarin kuis matematika itu ada bikin kelas Java baru ya, kelas Java baru. Namanya itu adalah, misalnya saya ambil contoh ini kelas Java-nya saya bernama jawaban ya, jawaban.java. Ini bukan bukan UI ya, bukan apa namanya, bukan GUI, tapi hanya kelas Java biasa. Ini untuk konstruktor ya. Oke, kita lihat dulu ada tentang Java-nya di jawaban ya, apa isinya ya. Nah, kita bikin dulu. Bentar ya, ini masih nge-hang juga nih komputer saya. Kita tunggu dulu ya. Baik. Nah, ini seperti saya utarakan tadi ya di teori, bahwa kita ini ceritanya mau bikin cetakan untuk objek, kalau di bahasanya UP ya, konstruktor dari bahasa pemrograman Java. Nah, ini kita udah bikin, seperti saya ulangi di teori tadi, kita harus apa? Kita harus import API serializable ya. Lalu kelasnya itu kita kasih nama implement serializable seperti ini ya. Oke, ini adalah bentuknya ya, kelasnya. Nah, adik-adik bisa gunakan import Java IO bintang aja. Serializable kalau kamu kasih bintang, itu berarti seluruh API IO ini udah termasuk kita pakai ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita serializable. Nah, kita bikin ini aja, adik. Public kelas jawaban implement serializable ya. Jadi kita bikin kelas jawaban ya. Nah, kelas jawaban itu dia punya 4 atribut. Kenapa 4 atribut? Karena di soal yang Quizmat ini ya, kalau kita kaitkan dengan Quizmat ini, dia ada 4 soal ya. Kita bikin seluruh soal yang ada di sini itu menjadi atribut objek. Nah, kita lihat di sini ya. Ini udah jadi atribut objek ya. Ini ada jawaban 1 ya. Jawaban 2, jawaban 3, jawaban 4 semuanya tipe string. Ini adalah berarti kelas jawaban ini dia punya 4 atribut tipenya string. Jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3 sama jawaban 4. Nah, setelah itu kita bikin metode konstruktor. Ya. Metode konstruktor ini ya, ini kita ulang lagi yang episode awal ya, episode awal di video saya UP ya. Oh, mungkin video kedua kita cetak dulu ya. Jadi dia ada 4 atribut. Misalnya kalau orang itu masukin ke string A, string B, string C, string D, maka dia akan langsung merubah nilai string yang ada di sini. Nah, akhirnya muncul di jawaban 1A ya, di jawaban 2B, di jawaban 3C, di jawaban 4D. Seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, ini kita udah bikin konstruktornya tadi. Nah, sekarang kita akan sudah bikin konstruktornya, sekarang kita gunakan konstruktor itu untuk melakukan serialisasi ya. Ini udah implement ya, implement serialisable udah kita tulis ya. Nah, sekarang kita gunakan tadi konstruktor ini untuk mencetak objek ya. Baik, kita sekarang kembali ke Quizmat-nya. Ya, ini kita kan mau memprogram ini ya, memprogram yang di Java, jawab ini ya. Kita lihat nih. Oke, sebelumnya kita ke source-nya, Adik ya. Kalau yang di minggu lalu ya, di minggu lalu itu kita kan sudah sampai bikin 2 timer ya. Timer 1 sama timer 2 ya. Ini untuk ngasih waktu 60 detik ya, atau semenit ya, 60 detik. Nah, ini untuk jadi jam. Jadi mengatur jamnya. Jadi kan counternya itu jadi hitung mundur ya. Nah, sekarang kita akan bikin metode baru, Adik. Kita akan metode baru selain dari hitung skor ya. Kalau kita pakai hitung skor ini kan berarti kalau kita tekan jawab, langsung si aplikasi itu akan menghitung skor jawaban Adik. Ya. Nah, itu menjadi objek, atribut objek. Setelah itu akan dikirimkan lewat jaringan komputer ke servernya guru. Jadi guru bisa membaca jawaban adik-adik. Ya, kita akan buat itu. Nah, oleh karena itu saya sudah sediain di sini ya. Kita bikin yang baru ya. Bentar ya, saya udah bikin ya. Ini namanya adalah oh apa ini?
Oke, namanya kirim jawaban deh. Ya. Kita buat public void kirim jawaban. Ya, kita buat di sini. Bentar ya. Kok malah Zoom meeting saya yang copy ya. Sebentar. Public void kirim jawaban. Ctrl C ya. Baik, kita lihat di sini. Nah, sebentar ya. Oke ya. Kita bikin metode baru. Metode barunya itu namanya adalah kirim jawaban. Ya. Metode ini difungsikan untuk merubah jawaban kita di GUI tadi menjadi atribut objek. Ya. Oke, nah setelah kita buat, sekarang kita akan bikin di sini ya. Ini kan namanya adalah JTextField 1, JTextField 2, JTextField 3, sama JTextField 4. Nah, kita akan masukkan apapun yang diinput oleh user ke dalam JTextField ini, itu akan menjadi suatu variabel ya. Oke, kita buat lagi, kita ke source lagi ya. Kita tambahkan di sini, ini ya. Oke. Saya rasa ini sudah cukup jelas bagi adik-adik ya, saya ngapain. Nah, di sini itu berarti kalau orang masukin suatu variabel jawaban satu ya. Ini juga sama, TextField 2 jadi jawaban 2. TextField 3 jadi jawaban 3, JTextField 4 masuk ke jawaban 4. Nah, sekarang kita ada juga masukin ID ujian ya. Nah, ID ujian kan ini adalah JTextField 5 nih di sini ya. Maka dia akan masuk ke dalam variabel. Nah, sekarang kita akan lakukan operasi serialisasi ya tadi ya. Serialisasi itu apa? Ya, serialisasi itu adalah mengubah objek menjadi objek stream sehingga dia bisa dikirimkan ya, bisa disimpan dan bisa dikirimkan. Nah, kita akan buat itu ya. Cetak dulu ya. Kita cetak dulu objeknya. Kita tadi sudah bikin konstruktor jawaban di sini. Nah, sekarang kita mau bikin objek untuk menampung semua apa tadi? Semua jawaban dari user itu jadi atribut ya. Nah, kita bikin objek baru, misalnya objek yang saya gunakan ini adalah triple E atau EE ya. Oke. Nah, ini. Ini maksudnya apa tadi ya? Setelah saya bikin konstruktor jawaban ini ya, konstruktor jawaban ini kan sudah pakai API I/O, lalu dia juga udah pakai implement serializable di sini ya. Nah, akhirnya di sini saya bikin, saya cetak lagi. Saya gunakan konstruktornya untuk pencetak objek baru. Nama objek barunya saya kasih nama AAA ya, new jawaban. Nah, ini ada berapa atribut yang ada di sini tadi kalau kita pakai? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. String A, string B, string C, sama string D ya. Nah, di sini jawaban 2, jawaban 3, sama jawaban 4 ya. Semuanya ini yang diinput oleh user itu semuanya menjadi atribut. Udah buat ini ya, ini sebuah sudah jadi atribut objek. Nah, sekarang tugas kita adalah kita akan buat dia jadi serialisasi. Jadi objek stream lah ceritanya ya. Oke, kita udah bikin. Oh, sebelum kita buat ya, import Java I/O bintang. Ini adalah API untuk proses serialisasi ya. Ketik ini ya, import Java I/O bintang ya. Nah, ini untuk kita bisa mengakses fitur-fitur untuk serialisasi ya. Baik, kita udah di sini. Nah, sekarang kalau sudah, sekarang kita akan lakukan proses serialisasi ya. Kita buat dulu tray-nya ya. Buat tray-nya dulu ya. Nah, catch-nya itu adalah sebentar ya. Saya copy dulu. Catch-nya itu ini.
bin ya. Nah, ini jadi kalau ini block package, ya insya Allah udah paham ya tadi ya tentang block package. Nah, ini kalau ada masalah maka dia akan mengeluarkan proses serialisasi itu harus diselubungi oleh package ini ya. Oke, nah sekarang kita akan lakukan proses serialisasi ya tadi ya. Kalau di teori, nah bentuk bakunya yang kita gunakan itu adalah untuk serialisasi adalah ini, file full stream ya. Lalu kita akan cetak sebuah file, misalnya saya kasih nama, contoh di sini adalah pegawai.txt ya. Nah, nanti semua data yang di AA tadi akan disimpan ke dalam pegawai.txt ini, lalu akan dirubah, kita bentuk objek stream yang namanya adalah OS. Ini fungsinya adalah untuk melakukan proses penulisan. Objek khusus yang digunakan untuk melakukan proses penulisan objek ke dalam file ini, ya pegawai.txt ini. Ya. Oke, misalnya nanti yang pegawai.txt ini adalah file objek stream yang akan kita transferkan ke ini. Ibaratnya pegawai.txt ini ibaratnya adalah seperti kendaraan, ya kendaraan antar komputer. Ini pegawai.txt ini. Ya. Oke, baik. Semoga suara saya masih kedengaran ya. Oke. Baik, ya kita kembali lagi ke sini. Berarti kita sudah siapin adik-adik untuk proses ininya. Oke. Saya udah siapin, saya copy dulu ya. Oke, kita masukin ke block package ini. Nah, seperti ini ya. File autostream, post, dan lain-lain. Ya. Bikin dulu kendaraannya dulu. Ya, kendaraannya itu misalnya adalah .txt ini. Nah, ini ada kata it ujian, itu berarti nama filenya sesuai dengan yang kita masukin ke teks 5. Teks 5 kan ini, misalnya kamu masukin nama ID kamu misalnya Fajar 212 atau mungkin Ina 313. Nah, itu nanti akan masuk ke ini ya tadi, akan masuk ke nama filenya ya. Nah, ibaratnya nama filenya ini mau kamu masukin ke txt, dia akan menjadi kendaraan. Nah, kendaraannya ini yang akan jalan ke jaringan komputer yang serial itu untuk menampung apa yang ditampung oleh kendaraan ini. Yang akan ditampung adalah atributnya, yaitu jawaban 1, 2, 3, 4 ini. Kita tampung dulu ke ini ya. Kita buat dulu file objek kendaraannya, file stream ini ya, ditampung di sini. Nah, nanti objek stream ini, nah ini kalau yang ini yang OS itu kita bikin objek stream OS ya. Fungsinya buat apa? Ini ibaratnya kayak kernetnya lah ya. Kalau yang tukang angkut, nah gitu ya. Jadi dia akan mengangkut barang-barang ini dengan menggunakan metode namanya adalah metode OS write object ya. Jadi ceritanya si ini ya, si tukang angkut OS ini disuruh untuk menampung ke dalam kendaraan file output stream ini atribut-atribut objek dari AAA ya. Nah, ditampung semua di sini. Lalu kata-kata OS.flush ya. Nah, ini adalah jadi kalau misalnya kita jawab soal ini ya, nanti akan muncul file namanya .txt ini ya. Oke, misalnya di sini saya rubah aja dia jadi txt aja ya, biar bisa dibaca ya. Oke, kita akan langsung sebelumnya jangan lupa kirim jawabannya harus dipanggil dulu ya. Oke, kita ke sini dulu, kita panggil dijawab ya. Kita klik. Nah, di sini kan ada hitung skor ya. Kalau yang di episode video saya yang kemarin kan ini namanya hitung skor. Nah, sekarang kita rubah, kita nggak pakai hitung skor. Ini kan ceritanya kita aplikasinya itu mau objek-objeknya itu dikirim ya ke jaringan komputer.
Nah, kita panggil metodenya. Tadi kita udah bikin metodenya itu namanya adalah kirim jawaban. Oke, kita copy dulu ya. Biarkan dia dipanggil di sini, dipanggil dijawab ya. Oke, ini kita rubah dulu ya. Kita rubah jadi kirim jawaban. Titik koma jangan lupa ya. Oke, sudah. Dan ini dia juga akan dipanggil di sini nanti. Dia akan dipanggil di sini ya. Di timer 1, publik kelas 1, timer 1 implement runnable ini ya. Kalau ini kan ini namanya hitung skor ya. Kita rubah dia menjadi sama ya. Kita rubah dia menjadi kirim jawaban. Ya. Oke, kalau yang tentang penjelasan timer ini udah saya jelasin di video episode sebelumnya ya. Nah, sekarang kita udah bikin ini ya. Sekarang kita coba nih aplikasinya ada deh. Kita run file ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tunggu komputer saya ya. Seperti biasa, waktu masih terus berjalan ya. Oke, misalnya saya cocokin aja di sini jawabannya yang benar ya. Oke, misalnya di sini yang ini saya benerin ya, saya jawab 623. Misalnya di sini saya masukin nama anak saya, misalnya Hafiz ya. Hafiz, ID ujiannya Hafiz 1 ya. Nah, ini saya buat 623. Lalu ini saya benerin jadi 4 ya. Yang ini saya salahin misalnya ya, saya salahin jadi 21 kali 24, misalnya saya ngawur aja deh, misalnya saya jawab 45. Ya. Yang ini saya kosongin ya. Oke ya. Nah, ini misalnya saya tunggu aja waktu sampai habis nih, 11 detik sampai habis ya. Kalau masalah buat timer sama buat counternya, oke ya, muncul kata ini, waktu habis jawaban Anda akan dikirim ke Pak Rizal ya. Oke. Misalnya saya tutup dulu ya. Udah ada kata dispus. Oh iya, ini belum ada dispus. Saya lupa ya. Ini seharusnya ada kata dispus di sini. Oke. Ya. Ada kata dispus. Oke, dikirim jawaban kamu kasih dispus saja ya. Tadi kenapa yang tampilannya enggak hilang karena ada kata dispus ini. Oke ya. Tadi udah terkirim ke Pak Rizal ya. Nah, ini kita lihat nih. Ujian.txt ini ada di mana? Ini kan ada di folder D. Nah, misalnya saya buka folder D saya di sini, saya buka ya. Kita buka dulu ya. Nah, kita buka si Hafiz tadi udah muncul belum? Hafiz 1 tadi ya. Nah, ternyata udah muncul ya. Ini ada kata namanya hafiz1.txt ya. Jadi yang jawaban adik-adik tadi sudah tersimpan ke dalam file object stream. Hafiz1.txt itu apa ya? Kita lihat. Nah, ternyata bentuknya seperti ini, seperti apa nih? Tulisan Cina ya. Mungkin bukan tulisan Cina nih, objek stream aja, file objek stream aja bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ya jawaban 1. Nah, jawaban saya 623.454 ini ada di sini ya.
Nah, inilah adik yang hafiz.txt ini yang nanti bisa dikirim lewat jaringan komputer. Nah, makanya di sini ada nih, ya. Kalau kita lihat di sini ya, nah ini nanti yang objek stream itu, ini akan dikirimkan via komunikasi data via komputer. Ya, jadi bagaimana komunikasi data itu berjalan, nanti kalau kita praktikum di semester 6, kita harus melakukan serialisasi objek. Saya pernah ngajar pemrograman web ya, sama juga seperti ini adik-adik. Kita buat dulu jadi sebuah objek stream ya, lalu kita transfer, kirim ke server itu dia harus berbentuk objek ini, objek stream namanya ya, supaya dia itu bisa ditransfer ke komputer yang lain. Cuman kan kalau di praktikum ini kita nggak sampai belajar komunikasi data ya, karena saya juga nggak ada perangkatnya. Nah, ibaratnya di sini kita udah bikin sebuah objek stream ya, namanya itu adalah hafiz1.txt. Nah, jawabannya adik-adik tadi sudah tersimpan di dalam sini ya tadi. Ya, tersimpan di dalam file hafiz1.txt, tersimpan di local disk D. Ya. Nah, jadi sudah tersimpan di sini ya. Oke. Nah, ibaratnya ambillah kata ya, misalnya ini terjadi komunikasi data lah ya, walaupun enggak juga sih ya. Nah, ibaratnya setelah itu dikirim ke server ya. Nah, server itu yang akan membaca si file.txt ini. Ya. Dia terbaca. Nah, sekarang kita akan bikin aplikasi yang kedua. Ya. Aplikasi yang kedua ini dikhususkan buat si gurunya, guru matematikanya. Guru matematikanya yang akan memeriksa jawaban dari para murid-muridnya. Ya. Nah, kita akan bikin aplikasi itu, adik-adik. Oke, nah caranya gimana? Bikin aplikasinya ya. Oke, kita sekarang bikin ini ya, project baru ya. Kita bikin project baru, namanya adalah UOP Quiz. Ya. Ibaratnya si project UOP ada di komputernya si guru. Yang si UOP online ini ya, yaitu si kuis matematika ini ya. Maaf, di komputer kliennya para murid ya. Lalu yang di sini UOP Quiz itu kita ibaratkan ini berada di servernya si guru. Dan server ya, saya hanya ibaratin aja ya. Nah, misalnya di sini kita bikin project baru ya. Project barunya itu di sini namanya adalah OP Quiz ya. Nah, kalian bikin package baru ya. Usahakan nama package-nya itu sama dengan yang ada di UOP Online. Kalau di UOP Online ini kan namanya adalah kuis matematika ya, yang ada di para murid tadi. Nah, yang ada di UOP Quiz ini package-nya kamu samain, namanya adalah kuis matematika ya. Nah, kita mau bikin pengkoreksinya ya. Ini untuk koreksinya. Jadi kalau misalnya aplikasi ini ceritanya adalah kalau misalnya saya tekan angka koreksi, tekan ya, klik ini, nah maka di sini akan muncul jawaban dari para murid yang saya masukkan ID ujiannya. Misalnya ID ujiannya Fajar, ID ujiannya Vira, misalnya gitu ya. Semuanya masuk ke sini jawaban soalnya. Lalu terhitung skornya. Nah, oke. Sekarang kita program ya. Tapi di sini tadi kita yang di aplikasi yang UP online ini, kita tadi adalah mengerjakan ini adik, kita mengerjakan yang serialisasi. Nah, kalau yang di sini kita pakainya adalah pakai yang deserialisasi ya. Jadi deserialisasi itu ya adalah proses untuk merubah ya. Deserialisasi itu adalah proses untuk merubah ini tadi ya, dari objek stream jadi objek baru, objek beneran, objek yang bisa diolah oleh software Java. Supaya bisa diolah oleh objek Java ini. Nah, berarti kita sudah lakukan proses deserialisasi ya. Nah, sama ada di berarti kita untuk membaca si data-data yang tertampung dalam file hafiz.txt tadi ya, kita akan buat dulu objek penampungnya.
di dalam server tersebut ya. Maka sama juga, yang namanya objek itu harus dibangun strukturnya, dibangun citakannya juga. Nah, kalau di sini di teori saya kita akan tetap sama pakai ya import Java EO serializable ini sama implement serializable juga ya. Nah, kita lihat di sini berarti kita bikin selain aplikasinya koreksi ini, kita bikin konstruktornya juga. Di sini nama konstruktornya adalah jawaban.java ya. Oke, sama ya, seperti ini. Kamu copy aja dari yang jawaban ini ya. File Java ini kan sama nih. Kamu copy yang ada di UP Quiz ya, yang ada di yang kalau kita ibaratkan dia berada di servernya si guru ya. Nah, kamu copy aja di sini. Prinsipnya juga sama ya. Kita bikin jawaban 2, jawaban 3 sama jawaban 4. Ya. Oke. Baik. Sekarang kita ke aplikasinya tadi. Sekarang kita ke aplikasinya. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang ini ada di koreksi ini ya. Kita buka dulu ya file koreksinya. Nah, ini sama ya. Kita ibaratnya di sini kita gunakan Java IO bintang aja deh ya. Nah, hang lagi nih komputer saya. Oke, tunggu sebentar. Ya. Nah, ini kita bikin aja di sini Java IO bintang. Ini kita hapus saja ya, check input stream ini. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke desainnya ini ya. Kita akan program tombol koreksi ini. Jadi kalau saya tekan angka koreksi ya, munculkan jawaban para murid ya, lalu dihitung skornya oleh si software ini. Nah, kita program dulu nih yang dikoreksi ya. Kita tekan 2 kali ya. Jadi kita buat dulu di sini skornya ya. Misalnya skornya dimulai dengan variabel benar. Variabel benar sama dengan 0 ya. Misalnya seperti ini. Integer benar sama dengan 0 ya. Nah, lalu ada kata string ujian ya, JTextFish 1 getText. Jadi kalau user itu memasukkan ke dalam JTextFish ini, dia akan langsung dimasukkan ke dalam variabel yang namanya adalah variabel ID ujian. Ini blok try catch-nya ya. Try catch-nya sama ya, option pin, submit dialog E kita udah bikin di sini. Nah, kalau sudah sekarang kita akan program ya. Oke, ini kita bikin dulu ya. Bentar ya. Nah, kita masukin di sini. Baik, ini apa nih ya? Nah, karena kita lakukan prosesnya adalah proses deserialisasi ya. Nah, ini adalah bentuk bakunya seperti ini ya. Kita buka dulu di sini deserialisasi itu dia menggunakan apa tadi? Dia menggunakan konstruktornya adalah file input stream ya. Dia menggunakan konstruktor file input stream ya sama objek input stream. Setelah itu dia akan langsung yang ada di dalam ini dia akan langsung dengan menggunakan metode objek ya, maka dia akan masuk ke dalam atribut di objek yang ada di server itu, yaitu misalnya di sini saya buat adalah AA ya.
Nah, ini ibaratnya kalau saya buat ya, value custom itu sama ya, dia disuruh untuk membaca kendaraan ya. Saya pakai tanda kutip kendaraan, pegawai.txt yang tersimpan dalam folder D. Nah, nanti yang di D itu ibaratnya setelah dia sampai di terminal gitu ya, dia kan butuh tukang angkut lagi nih. Nah, kita cetak tukang angkutnya itu namanya adalah OIS. Nah, si OIS itu difungsikan untuk bongkar muat. Nah, dia bongkar muat dengan menggunakan metode build object ya. Dia tampung ke dalam objek AA. Objek AA itu adalah objek yang ada di dalam software itu untuk melakukan manipulasi data dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau di software ini ya, yang bagian ini ya, yang saya kasih warna biru ini ya, ini adalah proses, kita lakukan proses yang namanya adalah proses deserialisasi ya. Oke, misalnya saya kasih aja di sini keterangan ya, proses deserialisasi. Oke ya, seperti ini. Baik, ini adalah proses deserialisasi. Nah, sekarang kita akan buat dia untuk si software ini ya, software ini digunakan untuk menganalisa dari jawaban yang sudah ada di dalam objek AA. Ya, jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3 sama jawaban 4. Nah, kita buat di sini ya. Kita buat di sini ya. Oke, sekarang saya copy lagi ya. Ini banyak banget nih. Oke, saya jelasin satu-satu dulu deh ya. Walaupun banyak banget ya. Baik, ya. Ini dulu deh ya. Nah, kata ini itu artinya adalah kalau jawaban 1 yang ada di objek A itu jawabannya sama dengan 623 ya, maka dia akan suruh si skor tadi untuk tambah 1 poin ya, 0 tambah 1 ya gitu ya. Nah, lalu ada kata J-label 2 set text jawaban soal 1 adalah sekian, jawaban benar ya. Ini kalau benar ya. Nah, ini kan J-label 2 kan yang ini nih, J-label 2. Nah, J-label 2 itu kalau jawabannya benar, dia disuruh mencetak ya jawabannya anak itu benar. Itu ya. Nah, kalau misalnya dia salah atau dia nggak ngisi, si anak tadi lupa ngisi ya. Maka ada kata else if ya. A jawaban 1 equals 0 true ya. Maka kalau itu true, maka jawabannya adalah si label 2 tadi disuruh untuk mencetak jawaban soal 1 dikosongi. Nah, ini jawaban soal 1 dikosongi nih. Yang ngisi tapi jawabannya salah. Si anak tadi ya. Nah, dia akan suruh apa? Label 2-nya. Suruh bilang jawaban soal 1 adalah A jawaban 1, jawaban salah ya. Tapi skornya nggak nambah-nambah. Di sini skor. Nah, itu adalah untuk jawaban 1 ya. Nah, jawaban 2, 3, 4 sama, tinggal copy aja. Tinggal kamu rubah aja ini jadi jawaban 2, ini jadi label 3 misalnya gitu ya. Oke, misalnya saya langsung copy aja deh ya. Karena ini videonya biar waktunya singkat ya. Oke, misalnya saya copy dari sini. Nah, ini juga nih. Skornya harus diisi juga. Oke, sampai sini aja deh. Bukan salah ya. Saya copy. Oke ya. Ini sebenarnya prinsipnya 4 baris bawah ini sama aja dengan yang jawaban 1 ya. Sama, tinggal kamu copy aja ke bawah 4 kali ya, tapi kamu rubah jawaban 1-nya jangan tetap. Ini jawaban 2, ini jadi jawaban 3, ini jadi jawaban 4. Sama, resipnya juga sama. Tinggal kamu ya, J-label 2, kamu rubah jadi J-label 3. Dan itu penamaan nama GUI-nya harus sesuai dengan yang ada di sini. Ini harus sesuai nih. Level 2, level 3, level 4, level 5 itu harus sesuai ya.
Oke, label 5 yang ini nih, skor ya. Oke, sekarang kita coba hitung skornya ya. Ini kan baru menganalisa jawaban anak itu benar atau salah ya. Nah, tapi kita akan lakukan analisa di sini. Di software ini ya. Oke, kita buat di sini skor benar. Kita buat ya. Kita copy ini. Ini untuk menghitung skornya ya. Oke, misalnya di sini saya buat ya, Ctrl V. Oke ya. Ada di sini ada D. Nah, kalau udah seperti ini, saya save dulu ya. Saya save. Baik, kita coba aplikasi kita sekarang ya. Oke, ya. Oke, kita cancel dulu ya. Nah, ini tadi kan misalnya saya mau mengoreksi soal ya, soal lain ya, mengoreksi soalnya siswa saya, misalnya gitu ya. Tadi kita udah bikin objek stream yang namanya adalah Hafiz 1 ya. Kita masukin nih Hafiz 1 ini ya. Kita akan koreksi jawaban yang ada di Hafiz 1. Kalau kita buka tadi kan dia masih seperti tulisan Cina ya. Nah, ini tulisan Cina itu maksudnya dia objek stream ada nih. Ini yang bisa dikomunikasikan antar komputer. Kalau kamu hanya paksakan, ya bukan objek stream, nggak bisa. Komputer itu melakukan komunikasi data. Ini yang akan di lewat LAN kita ya, lewat LAN, lewat jaringan LAN dan lain-lain itu pakai ini. Walaupun yang memang nggak bisa dibaca, namanya aja bahasa mesin ya. Oke. Nah, sekarang kita buat ya. Misalnya saya masukin di sini Hafiz 1. Hafiz 1 seperti ini, saya tekan angka koreksi ada deh. Nah, ya, akhirnya keluar. Saya tadi jawabnya ini adalah 623, 45 sama 4T ya. Sama 4 maksudnya ya. Nah, kalau soal 1 jawabannya benar ya. Tapi soal 2 jawabannya adalah salah. 21 tambah 24 berapa? Ya, bukan ya. 21 tambah 24 itu hasilnya berapa? Hasilnya 21 sama 24 itu hasilnya adalah 504. Tapi saya jawabnya 45. Ya salah ya. Bukan salah. Jawaban soal 3 adalah 4. Jawaban benar ya. Nah, ini ternyata yang jawaban soal 4 dikosongi. Ya. Nah, kalau udah seperti itu berarti skornya berapa nih? Yang dihitung hanya yang benar. Berarti yang benar dapat berapa yang benar nih? 2 ya. Oke, berarti skornya adalah 2 ya. Oke, misalnya saya kembali lagi ke siswa yang tadi ya. Misalnya siswa tadi saya suruh untuk dia menjawab ya, jawabannya 3 benar. Tiga-tiganya jawabannya benar ya. Kita lihat sini tadi. Saya tutup dulu ya. X. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini ya. Misalnya saya mau bikin jawabannya anak lain. Boleh ya. Saya tekan jawaban.java ini ya. Oke, sudah. Nah, kita lihat di Quizmat ini ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Kita run lagi aplikasi ini. Oke, nah misalnya ini saya kasih nama ya. Nah, ini jawabannya misalnya saya benerin semua ya. Ini 623. Ini jawabannya saya benerin 504 ya. Ini jawabannya 4. Yang ini saya salahin deh. Ya, misalnya kan jawaban yang benar kan 199 nih. Tapi saya salahin jadi 200. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Ya, boleh deh. Ini sambil nunggu ini ya. Timernya selesai ya. Kita hitung.
Oke ya, waktu habis ya. Nah, kita lihat INA1 tadi udah muncul belum? INA1 tadi di apa? Di D ya. Ini kan nyimpennya kan di D nih. Nyimpennya kan di folder D ya. Kita lihat nih, INA1 tadi muncul nggak? Bentar ya, muncul belum di sini? F. Oh, ini INA3 ya. INA3 udah muncul, ini adalah jawabannya si INA tadi ya. Nah, ini misalnya ya, misalnya aja saya kan belum praktek jaringan komputer ya. Nah, si INA3 ini dikirim via LAN, via router dan lain-lain sampai ke servernya si dosen ya. Karena dia sudah menjadi objek stream ya. Nah, dia dikirim ya, cuman karena bentuknya TXT aja. Nah, sekarang ini sampai ke servernya si gurunya misalnya. Ya. Nah, server gurunya ini dia transfer. Oke, saya masukin nama istri saya di sini. INA3. Saya buat koreksi, saya tekan ya. Nah, dia muncul ya. Jawaban soal 1 adalah 623, jawabannya benar ya. Soal 2 504 jawaban benar. Jawaban soal 3 adalah 4 jawaban benar. Yang ini 200 jawabannya salah. Karena yang benar apa? Yang benar itu jawabannya adalah 199 kalau nggak salah ya. Nah, 199, tapi saya di sini jawabnya 200. Salah ya. Nah, akhirnya skornya ya tadi karena di sini itu ada kata benar 1 ya. Sebentar mana di koreksi Java nih. Ya. Kalau benar jawabannya tambah 1 poin ya. Akhirnya berapa jawaban yang saya jawab benar? 3 ya. 1 2 3. Benar 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 salah ya. Nah, itu hati-hati ya. Yang di komputernya si siswa tadi, yang klien itu adalah kita menggunakan serialisasi. Nah, yang di sini kita menggunakannya adalah deserialisasi. Ya, yaitu tadi ya. Nah, ya. Ini yang di komputernya siswa, jawabannya deserialisasi ya. Jadi objek jadi file teks tadi, text file, ini yang dikirim via jaringan komputer sampai ke komputer saya di deserialisasi. Jadi objek baru lagi. Nah, objek baru ini yang akhirnya bisa dimanipulasi di software di servernya si F-objeknya ini. Ya, ini yang deserialisasi itu pakai ini. Dia pakai deserialisasi ini. Ya, nah ini proses serialisasi sama deserialisasi ini itu penting ya tadi. Terutama kalau misalnya nanti di semester 5 ya, kita nanti di semester 5 belajar pemrograman web. Ya, itu data dari klien supaya ke server itu harus memakai prinsip ini. Prinsip serialisasi sama deserialisasi ini. Ya, jadi misalnya kita bikin formulir di web ya. Kita inputin data-data kita di web tersebut ya. Nah, nantinya data-data tadi itu akan jadi objek atribut objek ya. Objek nanti dikirim dari klien ke jaringan PHP ya. Nah, si server itu yang akan membaca. PHP itu akan membaca dari jawaban yang kita masukin tadi. Tuh ya, udah deh ya. Baik, itu aja untuk episode kita di video kali ini ya. Ya, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk pengabdian di jalan Allah ya. Ya, kembangkan terus teknologi umat Islam. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mohon maaf jika selama 1 semester ini saya banyak kekurangannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.